Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Sapendra Zilani dengan NIM 2802642214 jurusan Teknik Informatika. Di sini, saya akan memaparkan laporan hasil proyek Based Learning penerapan nilai Pancasila dalam mendukung SDGs, studi proyek makan bergizi gratis. Dalam pemaparan yang akan saya sampaikan, terdapat 5 poin utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil dan temuan di lapangan, solusi, dan juga refleksi diri. Pendahuluan. Pertama, latar belakang, pemerataan pembangunan ekonomi, masalah gizi dan kesehatan, dan program makan gizi gratis. Pemerataan pembangunan ekonomi adalah salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama Indonesia. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, hingga ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan publik. Dapat dilihat pada grafik di samping. Dengan menggunakan data pengeluaran dan konsumsi di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2024 menggunakan metode Gini ratio, di mana Gini ratio menunjukkan jika nilai rasio mendekati 0, maka konsumsi di tempat satu dengan lainnya akan semakin sama, yang menandakan ketimpangan ekonomi yang rendah dan juga sebaliknya. Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2020 sampai 2024, hasil Gini ratio mengalami rata-rata kenaikan di perkotaan dan pedesaan sebesar 0,308, terutama di perkotaan sebesar 0,402 dibandingkan titik terendahnya pada September 2019 dengan perbedaan sekitar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia semakin besar dan akan berpengaruh pada konsumsi daya dan beli, kelas menengah yang turun kelas, dan bahkan meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia menjadi tantangan serius, terutama antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah barat, terutama Pulau Jawa, masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional, sementara wilayah timur seperti Papua dan Maluku cenderung tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi. Ketimpangan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal, yang pada gilirannya menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting akibat kekurangan gizi, menjadi ancaman bagi masa depan bangsa dengan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif, peningkatan risiko penyakit kronis, dan penurunan kualitas hidup di masa dewasa. Berdasarkan data dari Kemenkes, pada tahun 2024, angka stunting di Indonesia mencapai 14%, di mana angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 24,4%, dan diharapkan angka tersebut terus menurun. Maka wajar jika stunting ini akan menjadi ancaman masa depan di Indonesia, sehingga diperlukan penanganan kekurangan gizi yang mampu menjangkau semua daerah. Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan meluncurkan program makanan bergizi gratis dan membentuk Badan Gizi Nasional melalui Perpres nomor 83 tahun 2024. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi untuk anak-anak, balita, ibu hamil, dan menyusui, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan pangan berkualitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan pokok sesuai dengan proyek dan tema SDGs. Pertama, bagaimana peran MBG dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM? Kedua, bagaimana efektivitas program MBG ini dalam meningkatkan status gizi? Ketiga, bagaimana hubungan MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana MBG dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045? Ketiga, hasil dan temuan. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kami gunakan dalam proyek ini adalah menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada dan kemudian dianalisis dan juga selanjutnya dapat dikategorikan berdasarkan tema serta mencari pola atau hubungan antara faktor-faktor yang diamati dengan kondisi MBG di lapangan. Kemudian, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode wawancara untuk membandingkan temuan data dengan metode observasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Wawancara akan dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan Zoom meeting dengan narasumber yang terkait dari masyarakat maupun orang profesional di bidangnya. Pelaksanaan dan temuan proyek. Pelaksanaan
kegiatan proyek dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup pemetaan lokasi, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan UMKM, serta penyusunan instrumen observasi dan pelatihan tim lapangan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, tim melakukan observasi langsung ke beberapa lokasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, wawancara dengan penerima manfaat dan penyedia makanan, serta mengumpulkan data kuantitatif terkait perubahan status gizi anak-anak. Tahap akhir berupa monitoring dan evaluasi dilakukan melalui analisis data, refleksi tim, dan validasi temuan bersama pemangku kepentingan. Dari pelaksanaan proyek ini ditemukan beberapa hal penting, antara lain adanya peningkatan status gizi anak-anak, peningkatan kapasitas produksi UMKM, serta antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program. Namun, ditemukan pula kendala seperti distribusi yang belum merata dan juga keterbatasan variasi menu. Oleh karena itu, tim merancang solusi berupa optimalisasi rantai pasok melalui kerjasama dengan koperasi lokal, peningkatan area distribusi dengan melibatkan relawan, diversifikasi menu bergizi berbasis bahan lokal, serta pelatihan berkala bagi UMKM untuk menjaga mutu produksi makanan. Kelima, refleksi diri. Melalui wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber saya, Imaduddin Ahmad Juanda, Sarjana Hubungan Internasional, saya mendapat pemahaman yang lebih dalam mengenai keterkaitan nilai Pancasila dan program makanan bergizi gratis sebagai upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya dalam akses pengentasan kelaparan dan peningkatan kualitas kesehatan. Program ini menjadi wujud nyata sila kelima tentang keadilan sosial dengan memberikan akses gizi merata serta mencerminkan sila kedua melalui pentingnya peran keluarga dalam pemenuhan gizi dasar. Keberhasilan MBG ini juga memerlukan transparansi dan pengawasan, sebagaimana nilai sila keempat tentang pengambilan keputusan yang bijak dan partisipatif. Wawancara ini membuka pandangan saya untuk menilai kebijakan publik tidak hanya dari tujuannya, tetapi juga dari implementasi dan dampaknya secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam pemenuhan gizi harian, tetapi juga memiliki jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.